Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat ingkang kawula hormati, wa akhusu bidzikri panjenenganipun Bapak DRS Kyai Haji Abdul Rauf MAG ingkang kawula hormati, juga Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Lurah, Bapak Ketua Takmir Masjid, juga Ketua Panitia yang sangat siap sedia, juga Bapak Ibu semuanya sehat sedaya. Tadi Pak Wabub ceramah sudah banyak ya, maka izinkan saya tidak ceramah. Setuju? Dan memang karakter saya seperti itu. Saya bagi-bagi hadiah. Kerson apa mboten? Nah, maka saya bawa kerudung di sini 3. Ada warna yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ada buku yang saya tulis. Ada 3 judul buku. Di antaranya yang pertama 100 nasihat penyejuk hati. Jenengan kalau hatinya sumpek baca buku ini, niku tambah nemen. Ya, sumpeknya. Maka nanti jawab pertanyaan saya membawa 9 hadiah. Tadi 8 santri saya suruh ngambil 1 lagi ben pas 9. Jadi nanti kalau hadiahnya habis, ngaji kita selesai. Tapi saya jamin 1 pertanyaan 1 jam. Ini 1. Yang kedua, judulnya 33 Pepiling Santri. Ini sebenarnya saya tulis untuk santri yang menetap di tempat saya. Saya tinggal di asrama haji Jalan Mleto, Sukolilo, Surabaya. Jenengan kalau ke Surabaya Pinarak, di sana pesantren khusus mahasiswa, kebanyakan yang kuliah di ITS dan di UNER. Dan tidak usah khawatir. Jadi masuk pesantren saya tidak ada uang pangkal, tidak ada uang bulanan, semuanya tidak ada masalah. Yang penting sinau saja. Jadi daripada nanti kuliah dengan pola pikir yang tidak pas, nanti insya Allah kita arahkan. Jadi di Jalan Mleto nomor 15. Nah, di situ nanti
Kalau ke Surabaya boleh mampir. Ini saya tulis untuk santri-santri yang menetap, tetapi bisa juga untuk jenengan. Yang ketiga, hadiahnya ini saya tulis khusus untuk Ramadan. Judulnya 30 fakta menarik seputar Ramadan. Misalnya, saya tidak sepakat kalau ada orang yang menyatakan Al-Quran turun di bulan Ramadan, itu tidak sepakat. Karena kalau kita berbicara fakta, Al-Quran turun itu selama 23 tahun. Dan itu tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan Syawal ya ono sing turun. Di bulan Rabiul Awal juga ada yang turun. Kemudian kalau pingin fakta, misalnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat 3 itu sepakat ulama turunnya di bulan napa? Di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah dino Arafah. Sepakat tafsir ulama. Makanya saya tulis di sini, ternyata Al-Quran tidak hanya turun di bulan Ramadan, tapi di semua bulan Al-Quran turun. Maksud kula menulis itu supaya terbuka wawasan. Maca Quran, ojo Ramadan tok, tapi di seluruh bulan-bulan yang lainnya, karena kita butuh hidayatul Quran. Itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di 10 bulan, di 11 bulan yang lainnya juga. Ngoten nggih? Memang ada ayat, misalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu maksudnya apa? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya itu min lauhil mahfud ilas sama'id dunya. Itu yang 30 juz. Adapun minas sama'id dunya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu selama 23 tahun. Ada yang menyebut angka 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu begitu. Jadi artinya apa? Yang dimaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu hanyalah Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi turun permulaan Quran itu di bulan Ramadan, sementara ayat-ayat Quran yang lain itu menyesuaikan peristiwa. Disitulah kemudian ada namanya latar belakang historis atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Mudeng Bu? Paham? Ini saya tulis di antaranya. Kemudian saya juga nulis ini fakta yang pertama. Ternyata apa? Ramadan itu bukan bulan yang mulia. Saya paling tidak setuju kalau ada spanduk kemudian menyatakan selamat datang bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tulisan seperti itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Di mana? Yang pertama di Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah dawuh inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Apa arba'atun hurum itu? Sepakat tafsir Al-Quran bil hadis yang dimaksud 4 bulan yang mulia itu yang pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat adalah Muharram. Maka praktis Ramadan bukan bulan yang mulia. Ngoten nggih? Bu, maka Ramadan bukan bulan yang mulia, maka tidak perlu dimuliakan. Setuju? Lah yo lak wedi. Iki aliran opo? Iki ketua panitia gak keliru ta ngundang arek iki. Jadi begitu. Maksud kula ngeten lho. Jadi Ramadan itu bukan bulan yang mulia, tapi bulan yang istimewa. Maka Ramadan jangan sekedar dimuliakan, tapi istimewakan. Kenapa? Karena satu-satunya nama bulan yang disebutkan secara eksplisit di dalam Quran. Coba bolak-balik Quran, yang disebutkan nama bulan dalam Quran itu hanya Ramadan saja. Jenengan tolei Muharram tidak ada.
Sofar ndak ada, Rabiul Awal ndak ada, opo maneh Januari gak ketemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Banyak fakta menarik dan saya serius menulis buku ini dengan penuh keseriusan. Saya teliti hadis, saya teliti tafsir, saya teliti berbagai karya para ulama. Jadi ini. Kemudian berikutnya ada kopiah. Niki penjelasan hadiah dulu ya. Ini ada kopiah nomor 6. Maka nanti yang kepalanya tidak nomor 6 jangan menjawab pertanyaan saya ya. Kemudian ada juga nomor 7 dengan model seperti ini. Kemudian yang terakhir yang ini nomor 8 ya, santri-santri pinter milih noy 6, 7, 8. Makanya ibu-ibu tahu toh kepala suami masing-masing? Tahu nomor kopiahnya tahu? Ya, mboten nate ngukur. Nemen katanya cinta suami. Kok garo? Ya. Jadi di situ maka ada 9 hadiah. Aturan mainnya saya bertanya jenengan menjawab. Ngoten nggih? Ya. Yang kedua, jawaban tidak harus benar. Ngawur mboten napa-napa. Sepakat? Nggih, siapapun yang menjawab pokoknya jawab oleh hadiah. Kalau jawabannya habis saya pulang. Setuju? Mergo kula yakin jenengan nek kula donyangi turu-turu kantuk. Makanya sengaja saya tidak ceramah tapi bagi-bagi hadiah. Ngoten nggih? On, pertanyaan pertama, hadiahe jenengan milih dari 9 hadiah, 3 buku, 3 kerudung dan 3 kopiah. Baik, pertanyaan pertama sangat mudah. Berapakah jumlah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rene, nggih, Yai Masrur ngriki. Nggih. Monggo Yai. Ngresakne pundi? Kerudung, buku napa kopiah? Buku mawon. Buku ingkang pundi? 10 las ya. Yang 100 las. 100. Masya Allah. Nggih. Sami-sami. Kamuter monggo nggih. Baik. Ibu-ibu kenal Yai Masrur nggih? Warga ngriki. Istrinya berapa? Lo coba Yai Masrur niku gak niru Kanjeng Nabi. Wau diaturno kali Pak Wakil Bupati, jarene Isra Mi'raj iku laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Maksudnya nopo? Laqad kana yakti temen-temen ono lakum manfaat kudu sira kabeh. Artinya apa? Nek wong kuwi derek Kanjeng Nabi, itu nek terus guru kula SSB, sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia dunia akhirat. Lah sakniki garwane Yai Masrur pinten? Setunggal. Sakniki jenengan kula tangleti, ibu-ibu yang terhormat. Kira-kira suami jenengan niru Kanjeng Nabi, jenengan ridho napa mboten? Ya apa? Sik to, kepala desa ngriki pundi tiyang? Ingkang pundi? Lah ya kok duwe warga gak gelem niru Nabi. Ya Allah. Bu. Lah nek gak niru Kanjeng Nabi terus niru sinten? Dalam sik to, iki ayo dibukakne. Iki acarae Maulid Lho wong Islam kudu niru Kanjeng. Sakniki tak baleni maneh. Suami jenengan niru Kanjeng Nabi, jenengan ridho napa mboten? Iki ya apa lah? Wis buyar ae model iki. Disitulah yang saya maksud, niru Nabi niku kudu dingelmoni. Kula niku ngemong, jadi keluar masuk UNER, keluar masuk ITS,
di ITS saya mengkaji 2 kitab. Jadi kalau Kamis pagi itu kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu bersama para profesor, para doktor, para dosen, itu saya subuh di sana. Kemudian kalau Selasa, insya Allah tiap Selasa ba'da zuhur itu kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Artinya apa? Itu meluruskan pola pikir. Dok kampus itu ada slogannya tuh. Ada kampus ada slogan kayak begini. Nopo? Ayo 100% niru Kanjeng. Loh, niku gak iso. Niru Kanjeng Nabi niku gak oleh 100%. Saestu niru Kanjeng Nabi ku cara ilmu usul fiqh. Ono sing haram, ono sing wajib, ono sing sunnah, ono sing mubah. Estu kula ngriki wau berangkat saka Surabaya. Surabaya niku berita nduk SS, roto udan kabeh. Alhamdulillah ngriki terang. Alhamdulillah. Coba kula tanglet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tindak teng pundi kemawon itu naik mobil apa unta. Lho coba kula niru Nabi naik unta gak teko-teko. Paham ya? Makanya niru Nabi ku kudu cerdas. Gak kabeh niru Nabi niku. Ada yang mubah, ada yang boleh saja. Boleh saja, tapi yo ono sing sunnah, ono sing wajib. Contoh sing wajib, sallu kama raaitumuni salli, wajib niku. Tapi niru Nabi ono sing haram. Jenengan niru Nabi malah dosa. Contone bojone songo iku malah makane jenengan ojo demo nang Yai Masrur wis jarno wae siji. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Oh, niku maksud pertanyaan saya seperti itu. Saiki genti pertanyaan yang kedua. Ya, sekali lagi jenengan mboten usah mikir. Jenengan jawab ngawur, salah, itu tidak masalah. Tetap dapat hadiah. Makanya selesai saya bertanya, langsung jenengan ngacung jawab oleh hadiah. Yes. Pertanyaan kedua. Oh gampang kok mikir. Ndak. Pertanyaannya rada abot nih, tapi sekali lagi jenengan ngawur mawon. Kenapa saya katakan pertanyaan rada abot? Ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Bahkan di pondok pun mungkin kadang tidak disinggung. Tapi saya sampaikan ini membuka wacana semua. Nopo? Ayo, jenengan mboten nate kepireng mesti. Siapakah nama orang yang pernah dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mesti gak ero. Tapi jenengan ngawur mawon. Ayo. Yo Rene. Sopo ngomong Pak Ijo mau? Rene. Sopo mau ngomong Pak Ijo? Rene oleh kodong. Ayo yuk painten. Mele sing putih ada warna yang berbeda-beda. Sudah itu. Nggih, jenengan asmane sinten? Evi, monggo. Baik. Sudah dijawab oleh artis kita Evi Tamala. Kok iso Paijo lho? Paijo iku warga tonggo desa sebelah. Jenengan niku. Kula wau salat Isya nanggone Masjid Bulu Tugu. Nduk kono ana jenenge Paijo. Isih urip kok dipateni. Ndak, ini guyon tapi serius.
Nggak pernah disampaikan di sekolah bahwa Nabi itu pernah membunuh. Yang disampaikan di pengajian-pengajian, oh Nabi itu murah senyum, Nabi itu suka memberi. Padahal saya sampaikan fakta di sini. Nek jenengan gak ngandel, jenengan punya paketan internet, silakan buka di Google. Nek jenengan buka kitab kuning kangelan, buka tok langsung ngantuk. Silakan buka di Google, di situ ketik orang yang dibunuh Nabi namanya siapa. Ketemu toh? Mboten Pak Ijo toh? Lah ya apa? Iya, namanya Ubay bin Khalaf. Estu kula mboten bojo. Tapi apakah pernah disampaikan di sekolah? Tidak pernah. Tidak pernah. Justru karena tidak pernah disampaikan, itu tidak ada kejujuran ilmiah. Maka di sini saya sampaikan. Saiki lapo Nabi mateni wong. Itu satu, karena menjalankan petunjuk Quran. Di mana di surah Al-Baqarah ayat 190. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Itu di ayat 191. Maksudipun pripun ngeten. Jadi nduk Quran iku ono ayat yang memerintahkan kita membunuh non muslim. Nggih napa nggih? Baik. Maka kenapa Nabi kok membunuh Ubay bin Khalaf? Itu kenapa? Karena menjalankan perintah Quran. Ayo niki ojo ngantuk lho, rada abot niki. Nek ngantuk kesimpulannya keliru. Perhatikan ya. Karena menjalankan perintah Quran. Lah saiki lapo kok ada perintah Quran seperti itu? Karena situasinya perang. Maka ulama pakar Quran dan hadis itu membagi Quran dan hadis itu dua. Yang pertama turun dalam situasi damai, yang kedua turun dalam situasi perang. Nek situasi damai, masya Allah, ono hadis riwayat Imam Bukhari, ya, man qatala mu'ahid, siapa yang membunuh non muslim yang terikat perjanjian damai dengan kita, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa menghirup aroma surga. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, ada beda agama, tidak salah apa-apa, jenengan pateni, meskipun jenengan orang Islam, jenengan ora bakal ambune surga tok ora oleh, apalagi masuk ke dalam surga. Makanya dipahami kenapa Nabi membunuh, kenapa Nabi ini menjalankan perintah Quran. Karena situasi Nabi membunuh Ubay bin Khalaf itu pada saat perang Uhud. Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Lah nek perang iku nek gak ngantem yo diantem, nek gak mateni yo paham. Alhamdulillah ngono lho. Mergo ono saestu ono arek tekon desa moro Surabaya. Makanya tadi saya rada promo. Nek arek-arek kuliah nang Surabaya, silahkan menetap di pesantren kami, putra putri. Tapi aku kudu gelem ngapalno Quran, kudu gelem sinau kitab kuning, itu saja. Kemudian yang ketiga, mulih nang omah kudu gelem basa krama Injil ambek wong tuane, itu saja. Mergo akeh santriku pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, tapi gak iso basa krama. Iki gak genah ngeten iki. Karena apa? Bahasa Inggris itu penting untuk pergaulan dunia. Bahasa Arab itu penting untuk memahami Quran. Tapi bagaimana aplikasi Quran, bagaimana membumikan Al-Quran, itu dengan bahasa kromo Inggil. Ngoten nggih? Maka silahkan. Loh ono arek tekon desa moro Surabaya.
dikandani ambek mentore, ayo wocon ayat iki, waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Itu terjemahannya apa? Bunuh non muslim itu dimanapun engkau jumpai mereka. Loh, iki nek gak ngerti konteksnya kayak apa, maka dia berani bom bunuh diri. Karena apa? Dijanjikan nek mateni non muslim, meskipun dia bunuh diri dapat 70 bidadari di bidadari ini sopo. Ya, makanya sekali lagi ayat Quran, hadis itu ada yang turun dalam situasi damai, ada yang turun dalam situasi perang. Itu juga jenenge sinau hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ono hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Kudu sinau sorof. Ono qatala yaktulu, ono qatala yuqatilu. Hadis itu bunyinya yuqatilu, uqatila. Lah bedane opo? Nek melok wazan fa'ala iku faedae lil musyarakah baina isnain. Artinya apa? Ada pemantiknya. Mereka menyerang kita, maka kita menyerang mereka. Artinya apa? Diperintah memerangi kalau situasinya perang. Nek situasi damai, ayatnya la ikraha fid din. Maka Nabi sampai meninggal itu hidup bertetangga dengan seorang Yahudi. Nabi sampai meninggal ada sunnah Nabi yang pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar, yang membuat sahabat Abu Bakar menangis ketika bertanya kepada putrinya yang dinikahi oleh Rasulullah. Sinten? Ibunda Aisyah, adakah sunnah Nabi yang belum pernah aku lakukan? Kata Aisyah, ada ayah, tapi saya yakin engkau tidak akan kuat melaksanakannya. Apa? Yaitu sahabat Abu Bakar makso, wis ta Aisyah, aku pengen ngelakoni sunnah kanjeng Nabi. Nek jenengan makso ayah, baik. Kanjeng Nabi ku berisu memberikan makan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta yang ada di pasar Madinah, yang dia tiap hari mencaci maki Nabi, tapi Nabi selalu menyuapi pengemis itu. Jari sahabat Abu Bakar, nek pancen iku sunah kanjeng Nabi tak lakoni. Ternyata apa? Sampai di pasar ini Nabi sampun sedo, kepengin diterusne kalian sahabat Abu Bakar. Arepe nyuapin iku gak mentolo. Cek tas teko yang ada caci maki. Muhammad gila, Muhammad pendusta. Kepengin darah mendidih Abu Bakar niki. Akhirnya nopo? Yo disuapno, tapi yo rada dijrongkok nih. Maka pengemis tadi protes ketika takok, sopo iki? Aku Muhammad sing biasa nyuapi kamu. Itu begitu. Kata pengemis ini, tidak, kau bohong. Yang biasa menyuapi aku itu orangnya lembut dan menyuapi itu dengan penuh kelembutan. Sekto, sakjane kon iki sopo? Apa jawabannya? Aku adalah sahabat orang yang tiap hari kau caci maki. Ketahuilah, yang tiap hari menyuapimu adalah orang yang selama ini kau caci maki, dan saat ini dia sudah meninggal dunia. Saat itu pula pengemis itu kemudian menyatakan dirinya masuk Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah ajaran Islam. Jadi merubah kawan, merubah lawan menjadi kawan dengan akhlakul karimah. Tidak benar Islam disiarkan dengan pedang, tidak. Islam disiarkan dengan kekerasan, tidak. Makanya Michael Hart selaku penulis 100 orang yang berpengaruh di dunia itu menempatkan Nabi Muhammad di urutan yang pertama. Kenapa? Lahir melarat, yatim, tidak lama yatim piatu, tidak anak raja, artinya tidak punya pasukan, tidak punya power, tapi hanya dalam waktu 23 tahun kekuasaan. Jadi Islam menyebar di seluruh jazirah Arabia. Bahkan saat ini tidak ada satupun wilayah, tidak ada satupun negara melainkan Islam sudah masuk di dalamnya. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ya, sepurane nggih, kula mboten ceramah nggih. Pun pertanyaan berikutnya. Niki rodok gampang niki. Kalau tadi rodok mikir. Ya. Siapakah nama nama suami dari Lesti Kejora? Ya, sini, maju. Ya, maju. Iya, maju. Milih yang mana? Ada buku, ada kerudung, ada kopiah. Kalau kopiah bisa diberikan pada pacarnya. Ayo milih ndi? Kerudung saja ada 2 warna loh. Warna ini jenengan asmane sinten? Aufa, luar biasa. Aufa jenenge Aufa iku maknane apa? Loh, takok bapak ya mari ngene. Wis rono. Jangan remehkan sebuah nama. Aufa. Aufa itu dari kata wafat. Lho estu, kula mboten bojo. Kula sinau bahasa niku serius. Maka tiap bulan kula niku mengadakan pelatihan. Pelatihan dan tiap bulan berubah. Jadi misalkan bulan ini kula mengadakan pelatihan jurumiyah hanya 2 hari, selesai khatam dengan pemahamannya. Bulan depan itu pelatihan lagi, amsilat tasrifiyah 2 hari. Bulan depannya lagi praktek membaca kitab kuning 2 hari. Bulan depan lagi praktek muhadasa 2 hari. Karena bahasa itu penting. Estu aufa iku sangka wafa. Wafa niku napa? Wafat. Lho estu wafat niku napa? Nugoni. Artinya apa? Dipenuhi. Jadi ngeten falsafahnya, wong mati itu wong wafat. Artinya apa? Dipenuhi. Dalilnya di Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada kata kunci wa innama tuwaffawna. Itu aufa, wafat. Jadi maksudnya pripun? Wong urip nggih, wong urip iku gak dikei kabeh ganjaran nang donya niki. Jenengan nggih mangkane ojo nuntut Gusti Allah. Aku iki wis salat 5 waktu. Gak sak wulan, gak setahun ping pindho jare Pak Wabub mau. Tapi bendina ping 5 tahajud yo tak lakoni. Zuha yo bendina. Kok cek durung soge-soge. Hati-hati. Gak kabeh ganjaran iku dikekno nang donya niki. Kula paringi contoh. Wong niku nek nyolati jenazah itu dapat emas misla jabali Uhud sebesar gunung jenengan pirsa gunung Uhud. Gunung Uhud niku kula nate. Jadi jaraknya gunung Uhud niku 7 kilo. Lah coba jenengan mantun salat jenazah terus diberki emas 7 kilo, nggawane piye? Gawane piye? Makane wafat itu falsafahnya nopo? Disempurnakan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak nate mboten ningali ana wong alim, ahli ilmu, warok, saya sangat akhlakipun, tapi sampai meninggal niku gak duwe mobil, gak soge, koyok kita tingali uripe niku tidak mewah. Wonten apa mboten? Wonten to? Ana mboten? Wong niku kelakuane gak genah.
iku mobile loro, omahe bojone kasar banget nang tonggo. Wonten apa mboten? Warga pundi? Oh Surabaya. Nggih. Ndak, itu menunjukkan urip nang donya niku gak jangkep. Butuh kehidupan yang kedua. Urip ndak donya iku gak lengkap. Ana wong apik dipateni kali wong zalim. Kalau hidup ini hanya di dunia, maka urip niku mboten jangkep. Maka tuwafau perlu diwafatkan, disempurnakan supaya nopo muncul keadilan. Makane aufa iku maknane nugoni, bisa menepati janji, tapi juga bisa memenuhi apa yang kurang di dunia ini, nanti disempurnakan di akhirat nanti. Ya, jadi jeneng iku aja diremehno. Guru kula ngendikan ngeten. Ibu, asmane ayahe Kanjeng Nabi niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ayahe asmane sinten? Abdullah. Ibuke asmane sinten? Loh, gak ono kebetulan di dunia ini. Guru kula nek kepireng santrine niku ngucapno kebetulan, beliau sangat marah. Karena orang yang ngomong kebetulan itu identik dengan ateis, tidak ngakoni Tuhan. Misalnya begini, saya tadi itu jalan-jalan ke Lamongan, lupa ndak bawa dompet. Kebetulan ketemu dengan teman, akhirnya bisa pulang dengan selamat. Maka dia tidak menemukan, dengan kalimat kebetulan itu tidak mendapatkan peran Allah, melupakan peran Allah. Makanya rawan orang yang ngomong kebetulan itu orang yang ateis, bahaya. Makanya para founding fathers, para pendiri bangsa ini, di preambul UUD 45, di alinea ketiga, itu mereka tidak menyatakan kebetulan Hiroshima dan Nagasaki dibom, akhirnya kita bisa proklamasi. Ora koyo ngono. Tapi dengan gentle menyatakan atas berkat rahmate Gusti. Lo gak ono kebetulan niku. Makanya coba melaku nang Lamongan, lali gak nggo dompet. Terus dia menyatakan, aku lali cak gak nggo dompet. Alhamdulillah ketemu kon. Maka mengembalikan semuanya pada kudratullah, kuasane Gusti. Semanten ugi terose guru kula. Jadi Kanjeng Nabi lahir, ayah Abdullah, ibunda Aminah, itu tidak kebetulan. Itu by design, itu takdir, terkandung isyarah kagem kita sedaya. Abdullah niku maknane kawulane Allah. Aminah orang yang amanah. Muhammad artinya terpuji. Terkandung pesan nek kepengin dadi wong sing pinuji nang donya iki, luwe-luwe nang akhirat sesuk, dadi yo Abdullah sing Aminah, dadi yo kawulane Gusti Allah sing amanah. Amin. Allahumma amin. Ngoten nggih? Terus napa mboten? Oh, sehat. Pertanyaan yang keberapa sekarang? Nggih. Iku mau jenengan napa jawabane? Oh, Rizky Bilar. Kenapa saya tanyakan? Itu isyarah. Ayo dadi suami sing apik. Ojo bojoku ditekek. Mari ditekat di smackdown. Ojo koyok ngono. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada keluarganya. Makanya parameter api itu tidak cukup dengan orang lain. Jadi Nabi menyatakan wong sing paling apik nang donya iki nek apik sikapnya kepada keluarganya.
karena nun jauh di sana. Ono nang wong iku apik. Nggih, nanggone pelanggan, customer sopan. Kepada pembeli, masya Allah, sopannya luar biasa. Tapi kepada suaminya kasarnya, na'udzubillah. Lo coba pembeli bertanya, Bu, ada garam? Oh ya Bu, ada. Sebentar ya, saya ambilkan di sini. Silahkan Ibu. Ngoten sopan. Tapi bojone takok, "Mah, kopi aku ning ndi? Mripatmu gak ketok lah." Lo coba model nopo? Kulo yakin model ngeten iki duduk kelakuane wong Sukorame. Nggih. Niki desa napa? Lah nggih, niku kelakuane wong adoh kono. Lah iya, nanggone wong liya apik tapi nang bojone masya Allah kasarnya luar. Ora kaya ngono. Islam itu tidak begitu. Tunjukkan akhlak yang mulia, awali dari keluarga, kemudian sebarkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, siapapun yang kita temui, usahakan kita tunjukkan akhlak yang mulia. Amin. Allahumma. Lanjut ya. Jadi soal nama itu luar biasa. Makanya coba ketua takmire Masrur. Maknanya apa Masrur niku? Bahagia. Ketua panitia jenenge Farhan. Farhan niku napa maknane? Bahagia. Makanya coba sing teko dalu niki sampai selesai acara bahagia. Amin. Allahumma. Makanya kepengin bahagia ini double. Setiap acara teko, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa maneh memperingati Kanjeng? Coba Nabi Muhammad iku sing nyusoni sinten? Sing nyusoni sinten? Halimah iku maknane santun, Sa'diyah artine maka Nabi mengajarkan sopan santun supaya uripe loh, gak ono serba kebetulan. Makane jeneng sing elek dirubah sing apik. Niku kebiasaan Nabi. Estu ada orang, ini disebutkan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam karyanya Tarbiyatul Aulad di juz 1. Itu dia mengungkapkan ada sebuah kisah di zaman Nabi, ada orang ya namanya Hazan. Kisah ini juga dimuat di kitab Faidul Qadir karya Asy-Syaikh Al-Munawi Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Pripun? Hazan niku maknane napa? Sumpek, sumpek, sedih. Akhirnya Nabi perso, mulai dino iki jenengmu tak rubah jadi Sahlun, Sahal. Sahal niku maknane gampang. Lah dia menyatakan gini, aku ora bakal ngerubah jeneng sing dikai bapakku Nabi. Apa yang terjadi? Kesaksian sahabat, ini fulan sampai meninggalnya sumpek terus. Ya, makanya ben urip niku rame, bahagia, jenengan ojo pindah-pindah. Manggon nangone desa Sukora rame supaya rame terus. Amin. Allahumma. Ngoten nggih? Lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya. Hadiahnya masih banyak. Sangat mudah. Karena ini ngawur mawon. Ngawur mawon, ayo. Ada 2 buku, kerudungnya tinggal 1, kopiannya 3. Tapi yang nomor kepalanya 6, 7, 8. Kalau kepala jenengan 9, ojo jawab. Kegedean. Ayo, gampang nih, gampang. Oke, gampang. Sebutkan doa masuk mall. Ayo. Ya. Nggih, griki. Ayo sini. Ya. Oh, jenengan juga. Ya, 2 hari ini 2 sisan. Griki 2. Ngriki mboten napa-napa kalih. Ya. Nggih, jenengan ngersane sing pundi? Buku mawon Ustaz. Buku ada 2 macam.
Niki, nggih, monggo. Jawabane napa? Allahumma cukup. Allahumma cukup, nggih. Jenengan asmane sinten? Eko. Eko, nggih. Jenengan asmane sinten? Dwi. Kok cocok Eko ambek Dwi? Mele pundi? Kudung. Masya Allah. Sudah menikah? Dereng. Dikekno sapa? Ibu. Masya Allah. Inilah tanda anak yang sangat mencintai ibunya. Moga-moga segera ketemu jodohnya. Moga-moga. Loh, jawabannya apa? Niku mau Allahumma cukup. Jenengan jawabannya duit. Nggih, monggo. Nggih. Ya. Jadi dua orang yang maju tadi niku jelas ngawur. Tapi aturan main kita jawab ngawur mboten nopo longge. Lalu penjurikan gak jawab ayo. Lo estu ono dalile di mana? Yang pertama di Sunan Abu Dawud, yang kedua di Mustadraknya Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim niku nggak ada mustadrak hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pripun Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing mlebu mall, nggih, mlebu mall terus maca donga niki, itu kutiba lahu alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Kemudian dihapus anhu alfi sayyi'ah, 1.000.000 keburukan. Lo coba melbu mall pokoknya maca donga niki ditulis 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 kebu. Masya Allah, mila jenengan nek kepengin dosa niku sirna, dosa niku napa dihapus niku matur teng bapake, Pak, kalau wingi pengajian Maulid Nabi niku dipun dawuhake nek wong kuwi rumangsa dosane akeh sing sregep melbu mall, ngoten nggih. Lho, saestu ya. Bahkan dalam hadis itu wabana lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Pena estu. Bagaimana doanya? Sederhana. Jenengan masuk mall, masuk pintu masuknya itu, lobi utama itu kaki kiri. Nek masuk masjid kaki kanan, kaki kiri. Setelah itu baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal nggih? Nek gak apal mangke nduk Google wonten. Iya, silakan dibuka. Doa masuk mall ono wisan. Jadi mangke sakdurunge masuk mall dibuka dhisik. Nggih. Langsung masuk pintunya, langsung mulih maneh. Gak usah kan wis mau codongane. Bapak kalau diajak istrinya begitu nggih, turutono. Ayo njaluk apa tak turuti, mlebu mall. Mari ngono tokno maneh. Niku nuduhno bapak sing medhit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten nggih? Sinau. Jadi masya Allah, Nabi niku tiap gerak-geriknya, jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan nalikane ngelirin niku full donga. Kula niku membaca kitab Al-Azkar mulai tahun 2008 di Radio El Victor sampai hari ini. Sebenarnya malam ini jadwal saya di Radio El Victor Surabaya, tapi mergo konco kula sing muruki teng griya, Mas Farhan niki rencang kula. Akhirnya saya datang ke sini. Jadi di situ itu sudah hatam. Sekarang kitab ganti Jawahirul Bukhari. Niku nopo? Nabi niku sak tekliwere niku penuh dengan doa.
Jadi tidak hanya mau tidur, tidak hanya bangun tidur, nalikane ngelilir di tengah-tengah malam itu penuh dengan doa. Mila dawe guru kula, Nabi niku sak tekliwere, setiap gerakannya itu penuh dengan doa. Makanya dicecil, ojo nyicil bang mawon. Ya. Nyicil ngapalno doa. Satu contoh. Wau trosipe Pak Wabub, nggih, ana kikuk. Lah, tase emot iku biasa sing ngeling terus ngoten niku. Cobi jenengan ajenge kikuk iku bajune dilepas napa mboten? Bajune dilepas napa mboten? Mboten. Mosok enak. Kok iso mboten kuwi lho? Ndak, maksudnya ini keilmuan. Ternyata Nabi ngajari nek wong kuwi nalikane ngelepas baju, mbuh arepe kumpul ambek bojone utawa nangune kamar mandi, kok gak maca donga, iku disawang jin, disawang setan. Bahkan gak cuma nyawang tok, melok. Bisa mengikuti. Makanya diapalno, sederhana kok. Melepas baju itu membaca Bismillah alladzi la ilaha illahu. Ngoten tok. Tengene kitab Al-Azkar niku dawuh Kanjeng Nabi, satruma baina ayunil jin wa aurati bani adam. Jadi niku ajian panglimunan. Piye carane jin gak ketok. Niku nalikane jenengan ajenge mlebet kamar mandi, kondisi telanjang, itu pas melepas baju jenengan membaca Bismillah allazi la ilaha illa huwa. Ajenge kempal kali sing jaler dengan istrinya baca doa itu, Bismillah allazi la ilaha illa huwa. Jin ora melok-melok, aman. Bismillah iku aja diremehno. Kula niku neliti, mengumpulkan hadis-hadis tentang bismillah. Niki disebutno kabeh napa mboten? Baik. Bismillah arepe metu sangka omah, itu redaksinya Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Niku jaminan Nabi selama di perjalanan ora bakal tersesat. Ono ae sing nuduhno. Tadi saya mau ke sini gak eruh, gak tahu mrene. Ternyata apa? Nyampe di situ saya setelah salat Isya ada yang sampai ya di pintu masuk desa sini diterne mergo ketemu konco lawas. Ya, karena saya dulu sekolah SMU 2 Lamongan. Mondoknya di Romo Yai Aziz Khairi. Jadi banyak teman-teman dari Lamongan di situ waktu SMA. Jadi ketemu konco, diantar ke sini. Lah di situ pripun? Jadi nek metu sangka omah Bismillah tawakkaltu 'alallah. Cobi mangke jenengan mau masuk ke rumah iku ono bismillah khusus. Jaminan dari Nabi. Jenengan nek maca bismillah khusus niki, niku insyaallah setan gak melok mlebu. Dalam hadis dikatakan, nek ono wong maca bismillah model koyo ngene iki, setan sambat. Waduh, Cak, gak iso mlebu, golek kontrakan dalu niku. Bingung. Pripun redaksinya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Bismillah supaya gak kena penyakit menular. Niku ono dongane. Kemarin waktu begitu luar biasanya Covid, kula niki lak manggon teng Surabaya. Niku moden-moden niku masyaallah padha sambat. Karena apa? Satu hari iku ngedusi wong 1000. Jadi moden niku nggih digenti. Maksudnya niku di rolling sak Surabaya. Karena nduk kepote sedina niku sangat banyak sekali yang meninggal itu. Masya Allah. Lah banyak para dokter yang ketakutan. Karena apa? Dia bersentuhan langsung dengan orang yang positif COVID-19. Ternyata ono dungane saking Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ada doanya supaya
nek interaksi dengan orang itu tidak kena kalau dia ada penyakit menular. Pripun bismillah sikotan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah, bismillah, ikuti saya. Bismillah sikotan billah wa tawakkulan alaih. Apal? Ayo, bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, ayo berikutnya. Ayo, kopiah. Ngeriki. Sing pundi? Nomor berapa? 8. Nomor 8. Niki cobi. Langsung pakai. Nggih, pun gak usah ditakoki. Mergo ngacung. Baik, pertanyaan saya. Ngawur mawon nggih? Ya. Napa, Pak? Ngriki. Nomor pinten? 7. Ya cobi dilepas dulu kopiahnya. Guanteng. Asmane sinten? Maksum. Nggih, monggo. Entek temen pokoknya. Guru kula ngendikan ngeten. Nang donya iki sing maksum niku namung Kanjeng Nabi. Lho kok ana wong Sukorame jenenge maksum? Liyane Kanjeng Nabi niku mboten enten sing maksum. Meskipun tadi dikatakan Pak Wabub Habib. Estu, ini keilmuan. Liyane Kanjeng Nabi meskipun dia habaib, turunane Kanjeng Nabi itu mesti ada potensi salah, potensi nglakoni dosa. Makanya guru kula ngendikan, wong niku sing maksum niku namung Kanjeng Nabi, ora nate nglakoni dosa. Liyane Kanjeng Nabi itu mahfud. Mahfud niku terus guru kula niku kados penjaga gawang. Nek gak hati-hati mesti kebobolan. Makanya jenengan meskipun berislam sudah lama 40 tahun 50 tahun, tapi nek gak hati-hati mesti bakal kebobolan dengan pengridune setan lan pengridune hawa nafsu. Mila kudu terus waspada lan hati-hati. Cobi sinau marang Abu Lahab. Abu Lahab niku seneng Kanjeng Nabi mboten? Kok gak jawab? Lo seneng. Diceritakan Pak Wabub toh. Nalikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, saking senenge Abu Lahab, maka dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Mila tengene riwayat Abu Lahab niku tiap Senin diringankan siksanya. Karena apa? Pada saat kelahiran Nabi dia sangat senang, bahkan memerdekakan budaknya untuk merawat Kanjeng. Yang ini dipahami ulama. Lah iya, gak wong Islam seneng Kanjeng Nabi diringankan siksanya. Apa maneh cetha Islam warga Sukora? Insya Allah diselametno oleh syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Nah, kita belajar dari Abu Lahab. Abu Lahab seneng Kanjeng Nabi niku 40 tahun Ibu. Pertama pada saat kelahiran. Yang kedua, Nabi niku nalikane sampun dewasa, duwe anak. Nabi niku putra putrine 7. Yang 4 perempuan, yang 3 laki-laki. Yang 6 semuanya lahir dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lah anak wedok loro ikut dipek mantu kalian Abu Lahab.
Maka Abu Lahab itu rumahnya berdekatan dengan Nabi, tonggo. Yang kedua paman Nabi, yang ketiga besane Kanjeng, besan. Niku sampai Nabi usia 40 tahun. Baru ketika Nabi proklamasi sebagai utusannya Allah, Abu Lahab berubah. Awalnya cinta menjadi benci. Maksud kula belajar dari sini, ojo niru Abu Lahab. Awalnya seneng Kanjeng Nabi tapi berubah. Awalnya cilikane sobo masjid musola, bareng dicoba dengan duit, dicoba dengan jabatan, lali masjid, lali musola, lali guru, lali Quran, lali hadis, lali wong tuwa. Naudzubillah min mila sing kata maos donga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, utawa Quran surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wis gak dalu-dalu sakno Pak Kapolsek. Ayo tinggal 2 ngawur mawon nggih. Jenengan kok gak jawab? Pertanyaan berikutnya, siapakah nama bidan yang ikut membantu saat Nabi lahir? Ya Rene maju. Nggih. Ayo Rene. Maju kabeh iki terus piye lah. Hah? Siti, jenengan milih sing ndi? Mas, ono iku santri saya ada. Jokono kerudung Mas, iki wedok iki. Coba kopiah. Pas. Wes. Ada santri saya. Lho nanti santriku. Wah iki niki tonggone Gusmus niki. Kuliah di ITS dari Rembang. Golekno kodhong Mas. Njaluk warna apa? Ungu. Mas, golekno warna ungu. Ungu Mas. Siji ae ungu. Satu saja warna ungu. Gak ono ungu. Putih purun. Ya wis, dikeki ae kok ya. Apik tapi kok nggih. Siapa namanya? Anjani. Ya, kata takoki artine kok nggih. Itu namanya adalah ketemu toh langge ketemu. Loh, hadiah Mas, jaluk Mas, karena si jingkas estu kula niku mboten wantun gelakno atine wong, makanya jenengan jawab ngawur mawon kula paringi estu. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, amal sing paling dicintai Allah iku nyenengno atine wong Islam liya. Sampai kula apal hadise, ahabbul a'mal ilallah ba'dal faraid idkhul surur ala qalbil muslim. Amal sing paling ditresnani Gusti Allah setelah yang wajib adalah dadekno atine wong Islam liya bungah seneng. Makane mulai dina niki oleh-oleh maulid paling tidak napa? Ayo seneng urip niki, ojo susah, nggih. Nomor loro, ayo nyenengno wong
liya. Sapa wong liya iku? Bojone, anake, mantune, tanggane, kepala desane disenengne. Nggih, lurahe, takmire, ya, kapolseke disenengne. Carane pripun? Dijak ngopi. Jadi begitu. Lho endi, Mas? Niki, sing jawab mau lho. Rene. Lho cukukno kata kei, cukukno moh. Wong karek mlaku gak gelem. Wis niki terakhir. Pun gak dalu-dalu. Nggih, sami-sami. Pun terakhir. Sebutkan isinya Al-Qur'an itu apa? Ayo, silakan dijawab. Ya, yang belakang ya, silakan ke sini. Yang belakang. Ayo cepat. Biar selesai. Loh, si Ciguri tadi. Ya. Baik, isinya Quran apa? Petunjuk. Nggih, monggo. Sinten asmane? Suwito, nggih. Baik. Yang benar adalah isinya Quran itu cuma satu. Nopo? Akhlak. Jadi 30 juz 6.236 ayat. Niku isine siji tok. Napa? Akhlak. Cuma dipilah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam lingkungan. Maksud kula napa? Ngelingno. Silahkan tilawah Quran. Silakan ngapalno Quran. Ning ojo lali, tambah apalane kudu tambah api akhlaki. Karena seluruh Al-Qur'an adalah petunjuk akhlakul karimah. Ngoten mawon ingkang saged kawula aturaken, kita akhiri dengan doa ya. Monggo, ada yang baca doa sendiri nanti? Oh enggak. Ayo sarang-sarang maos Fatihah, mugi-mugi gesang kita barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yakin detik ini Engkau melihat kami, Engkau mendengar doa kami, Engkau tahu isi hati dan otak kami. Ya Allah, karuniakan yang hadir di majlis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, jamaah kami, dimanapun mereka berada, karuniakan sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Hadi, ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Ya Rob, kapanpun Engkau mengirim malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami, takdirkan, mudahkan lisan, hati dan otak kami mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah
La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan dengan hadiah yang lebih menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.